Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا واجعل وزيرا من أهلنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. Yang sama-sama kita hormati Syekh Nur Hadi sebagai pembicara, semoga Allah berikan keberkahan pada umur antum, aktivitas antum, juga kepada kesehatan antum, fisik antum, dan seluruh urusan antum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati para pengurus Masjid Al-Ikhwan dan Yayasan Al-Ikhwan Meruya, dan juga yang kami muliakan, kami hormati para tim Markaz Al-Hijaz yang membantu program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang besar di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seluruh peserta kajian hadis yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita masih bisa istiqamah menjalankan kajian hadis ini. Yang paling susah dalam menjalankan agama itu istiqamah. Paling susah menjalankan agama itu istiqamah. Makanya Nabi pernah berikan nasihat kepada salah seorang sahabat yang meminta kalimat, "Ya Nabi, ajarkan aku kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi setelahnya." Maka kata Nabi, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi kita sudah beriman, tinggal istiqamahnya. Nah, istiqamah ini tidak mudah, perlu tolong menolong, perlu rangkul merangkul, perlu bersama-sama untuk kita bisa mengistiqamahkan pekerjaan baik kita atau amal soleh kita. Maka alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang membantu program hadis 90 hadis pilihan, dari mulai tim Al-Hijaznya sampai Yayasan Al-Ikhwan dan pengurus Al-Ikhwan dan pengurus Malik. Barakallahu fikum. Juga pesertanya ini alhamdulillah, pesertanya juga istiqamah, jadi pahala juga buat kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan bercerita yaitu tentang kisah surat menyurat. Surat menyurat dari seorang sahabat kepada sahabat lainnya, tapi isi suratnya itu berkaitan dengan zikir setelah sholat. Ya, jadi ini sebenarnya kisah surat menyurat. Nah, namun isinya berhubungan dengan zikir setelah sholat. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-35, zikir setelah salat. Kataba Al-Mughiratu ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sahih Muslim. Ini hadisnya. Arti dari hadis ini adalah Al-Mughiratu bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu menulis.
Jadi ini tulisan beliau di atas kertas. Isi tulisan beliau adalah, ini isi tulisannya. Di dalam surat itu berisi bahwa Rasulullah SAW setelah selesai salat, apabila telah selesai salat, maka beliau mengucapkan, ucapan ini semua sudah hafal insya Allah, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu lahul mulk wa lahu alhamd wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini isi suratnya. Apa arti dari ucapan ini? Jadi beliau menjelaskan tentang zikirnya Nabi setelah sholat. Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan zikirnya Nabi selesai sholat. Apa zikirnya Nabi? Disebutkanlah zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La ilaha illallah wahdah. Kemudian la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu, tiada teman, tiada pendamping, tiada rekan, tiada siapapun yang men- yang menemani Allah Subhanahu wa taala. Allah wahdah, Allah sendiri esa satu dalam semua urusan. Allah berkuasa satu-satunya tunggal. Semua di bawah kekuasaan Allah. Wahdahu. La syarikalah, tidak bersama siapa-siapa. Tidak ada anak, tidak juga istri. Tidak perlu seperti itu. Allah pencipta, menciptakan kita beranak pinak, berpasang-pasangan. Sedangkan Allah tidak. Allah jangan disamakan dengan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama Allah itu dengan siapapun. Baik, kemudian lahu lahul mulku. Lahul mulku. Artinya miliknya segala kekuasaan. Walahul hamdu. Baginya segala pujian. Wahuwa, dan dia ala kulli syai, atas segala sesuatu, qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian setelah sampai di situ, bagian zikir yang kedua, Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. La, tidak ada. Mani'a, yang bisa mencegah. Ma, apa-apa. A'taita, apa-apa yang kau berikan. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Terus la, tidak ada yang bisa memberi. Wala mu'tiya, wala, dan tidak ada mu'tiya yang dapat memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, apa yang kau cegah. Dan kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidaklah bermanfaat baginya di sisimu, dan darimulah kekayaan itu. Wala yang fa'udzal jaddi minkal jadd. Baik. Hadis ini kita akan ceritakan kisahnya. Jadi, kisahnya begini. Ini yang nulis hadis namanya siapa? Silakan coba di chat. Siapa namanya? Yang nulis, yang menulis surat ini siapa namanya? Fadhal. Namanya siapa? Mughi, Mughirah. Mughirah. Mughirah ini
adalah beliau gubernur gubernur di Kufah. Ya, gubernur di Kufah, di Irak. Waktu itu khalifahnya atau pimpinan umat Islam saat itu adalah Muawiyah. Muawiyah, ya. Muawiyah sebagai pimpinan tertinggi umat Islam mengirim surat kepada gubernurnya di Kufah yang bernama Mughirah. Apa isi surat khalifah tersebut? Isi suratnya adalah, wahai Mughirah, tuliskan kepada saya satu hadis yang engkau hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan kepada saya satu hadis yang engkau hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana keadaan pemerintahan saat itu. Saat itu yang mimpin adalah Muawiyah. Muawiyah itu bukan Khulafaur Rasyidin. Beliau setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi beliau itu setelah Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru beliau. Artinya derajatnya masih di bawah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi kalau melihat dari kisah ini, kita masih merasakan nuansa Islam yang sangat kental dalam pemerintahan saat itu. Subhanallah, jika yang memimpin adalah orang yang mengerti agama Allah, maka dia akan menghidupkan suasana Islami, suasana wahyu, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Tetapi apabila yang memimpin adalah orang yang tidak mengerti agama Allah, maka dia akan menggunakan nuansa nuansa adat istiadat manusia yang tidak manfaat, kurang manfaat, sia-sia, hanya prasangka belaka, hanya hiburan belaka, tidak ada nilai ibadah atau kebaikan di situ. Hanya biasa saja, adat saja. Tetapi kalau yang memimpin itu adalah seseorang yang mengerti agama Allah, maka pastinya nuansa yang dibangun di dalam kepemimpinannya adalah nuansa yang Islami. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau melihat dari kisah Muawiyah dan Mughirah, di sini Muawiyah sebagai pemimpin mengirim surat. Dan isi suratnya adalah bernuansa wahyu, al-hadis, nuansa hadis. Beliau meminta kepada Mughirah agar Mughirah menuliskan satu hadis yang pernah dihafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah, presiden kepada gubernur. Khalifah kepada gubernur. Masya Allah. Nikmatnya kehidupan dipimpin oleh orang-orang yang saleh, yang mengerti wahyu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka sang khalifah, sang gubernur yang bernama Mughirah menjawabnya. Ini menjadi pelajaran juga buat kita bahwa gubernur saat itu adalah orang yang mengerti agama Allah. Bukan sekedar orang yang dekat dengan khalifah atau sekedar A dan B, tidak. Atau sekedar ketua suku, tidak. Atau ketua A, ketua B, ketua kelompok, tidak. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam memilih
gubernur diantaranya adalah pertimbangannya memahami wahyu Al-Quran atau Al-Hadis. Tentu dengan keahlian yang lain, tapi ada keahlian yang cukup penting difahami oleh para gubernur di zaman dulu, diantaranya adalah Al-Quran Al-Hadis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang uh, kuli panggul di zaman Nabi. Beliau bekerja mencari rizki hanya dengan mengangkat barang, memindahkan barang, menarik tali unta, menarik tali kuda, tali keledai. Dan dari situ beliau makan. Beliau adalah ketua orang miskin, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi pemimpin. Beliau dicari orang, dijadikan pemimpin di Kufah. Ya, beliau dijadikan salah satu gubernur, maaf, di Bahrain. Beliau salah satu yang diutus ke Bahrain ya untuk menangani hal-hal yang bersifat hukum. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, pemilihan zaman dulu, pemilihan yang memegang kekuasaan itu adalah orang yang mengerti hukum. Supaya nuansanya dibangun Islami, keadilan di situ, ketakwaan kepada Allah, tidak gegabah, tidak nafsu. Ya, tidak barometernya tidak duniawi, tapi barometernya adalah ukhrawi. Target bersama kita adalah akhirat. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada dunia karena ingin cepat kaya, ingin cepat menang, ingin cepat besar, terjerumus dengan dunia karena tadi ada nafsu. Tapi kalau kita dipimpin oleh yang mengerti agama, mengerti akhirat, dia akan bisa mengarahkan kita kepada akhirat. Kalau sukses di dunia dipakai untuk akhirat, kalau kaya di dunia akan dipakai untuk akhirat. Ini keuntungan kalau dipimpin oleh orang-orang yang mengerti agama. Nah, di Kufah tadi Mughirah gubernurnya, dan gubernurnya mengerti agama. Buktinya apa? Ditanya oleh pimpinan, oleh khalifah, ditanya hadis, beliau bisa menjawab dengan cepat. Maka dikirimlah hadis yang ada di buku kita ini. Itu tadi hadis tentang zikir Nabi setelah sholat. Hadis zikir Nabi setelah sholat. Nah, zikir Nabi setelah sholat ini ditulis dan dikirim. Kalau dulu pakai surat, kalau sekarang mungkin kita bisa pakai WhatsApp, ya. Apa bunyinya? Bunyi suratnya seperti ini tadi. Kata Mughirah, beliau menulis isi suratnya bahwasanya apabila Rasulullah SAW selesai sholat, maka beliau akan mengucapkan lafaz ini, doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Zikir ini dibaca oleh Nabi SAW setelah beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ketika seseorang itu selesai sholat, dia tidak dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu diucapkan setelah kita makan, setelah kita minum, setelah kita mendapatkan suatu nikmat, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adapun beribadah, setelah kita beribadah, maka doa yang kita ucapkan adalah ghufranaka, atau minta ampunan kepada Allah dan minta penerimaan amal. Kita minta pengampunan dan minta penerimaan amal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, ya. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang kedua sebelum terakhir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka para sahabat mengatakan sami'na, kami mendengar perintah, wa ata'na, kami jalankan perintah, ghufranaka. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami dalam apa? Ampunilah kami dalam
kekurangan kami menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Paham? Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Ghufranaka, ampunilah kami ya Allah. Ampuni dalam hal apa? Dalam kekurangan menjalankan ketaatan kepadamu. Ya, Ghufir lana, ampunilah kami. Ghufranaka, ampuni kami. Ghufranaka Rabbana, ampuni kami atas kekurangan kami dalam menjalankan ketaatan. Makanya, di antara bentuk memohon ampunan setelah ketaatan adalah setelah sholat. Setelah sholat kita itu sekali lagi tidak dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Dan setelah sholat tidak kita dapati zikir Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca di dalam sholat. Wallahu a'lam, apa dasar sebagian kaum muslimin membaca Al-Fatihah setelah sholat? Wallahu a'lam. Eh, jika dibilang dilarang atau tidak dilarang itu pembahasan beda lagi nanti. Tapi jika melihat adakah Nabi membaca Al-Fatihah setelah sholat, maka jawabannya wallahu alam belum ditemukan atau tidak. Yang Anda tahu tidak ada dalam zikir ba'da sholat Nabi membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Yang ada di dalam sholat. Nah, apa yang Nabi SAW baca setelah sholat? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang pertama dibaca adalah, ya, yang bertanya sebaiknya pertanyaannya setelah selesai kajian supaya tersampaikan dulu, nanti baru ditanyakan. Baik, apa tadi apa yang dibaca Nabi SAW setelah sholat? Yang dibacakan Nabi setelah sholat adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Itu dulu. Jadi memohon ampun atas segala kekurangan amal soleh kita, kekurangan sholat kita. Setelah itu baru yang hadis yang kita dengar dari Mughirah ini. Mughirah menyampaikan, beliau mendengar Nabi SAW membaca membaca apa namanya zikir tersebut. Artinya tidak dipungkiri bahwa Nabi itu terkadang sedikit mengeraskan suara. Ya, Nabi itu terkadang sedikit mengeraskan suara ketika beliau berzikir, sehingga terdengarlah suara itu oleh sahabat. Ya, dalam beberapa hadis Aisyah juga sama mendengar bacaan eh, Nabi ruku sujud itu terdengar. Beberapa keadaan juga Nabi memperdengarkan sedikit lembut ayat yang beliau baca di sholat-sholat sir. Ini tujuannya adalah untuk mengajarkan, bukan untuk dibiasakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berzikirnya sempat didengar oleh sahabat, di antaranya Mughirah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ba'da salah beliau mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini pengakuan tentang tauhid. La ilaha illallah, pengakuan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. Lahul mulku, yang pertama tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. Yang kedua, lahul mulku wa lahul mulku, yaitu tentang kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Walahul hamdu, kesempurnaan Allah. Hamdu itu artinya pujian. Hanya milik Allah pujian. Hanya Allah yang berhak dipuji. Kenapa dipuji? Karena sempurna, maha sempurna. Yang lainnya, ana tidak sempurna, manusia tidak sempurna, maka tidak layak dipuji. Tidak layak dipuji. Ya, sedikit itu masih dibolehkan, tapi berlebihan memujinya, memuji-muji itu tidak boleh memuji berlebihan. Dan tidak layak manusia dipuji karena banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kelemahan. Sedangkan Allah maha sempurna, maka alhamdu, maka Allah layak untuk dipuji, dinisbatkan segala bentuk pujian itu hanya milik Allah, hanya cocok untuk Allah, sisanya tidak. Maka lahul mulku tadi adalah kerajaan Allah, walahul hamdu adalah kesempurnaan Allah, walahul hamdu. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah.
wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah kekuasaan Allah. Itu ya, itu ada empat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Empat kategori eh, zikir yang pertama. Nah, sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pesannya apa tadi? Tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pesannya tentang apa tadi? Masih ingat? Masih ingat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tentang apa itu? Tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Lahul mulku, mulk. Apa mulk? Malik, mulk. Al-mulk artinya raja. Berarti yang kedua tentang kerajaan Allah. Walahul hamd. Alhamdu segala pujian bagi Allah. Artinya tentang kesempurnaan Allah. Kemudian yang keempat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu, maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ini empat poin ini, mungkin kita sering sering sebut ya, tapi kita mungkin kurang memaknai. Maka malam ini maknailah empat itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dalam hati kita tancapkan bahwa Allah itu satu, esa, tidak ada yang menduakannya. Laul mulku, tancapkan dalam hati kita bahwa Allah adalah raja raja yang sebenarnya. Ya, semua raja itu palsu. Yang sebenarnya adalah kerajaan itu milik Allah. Walahul hamdu, itu maksudnya adalah Allah sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masukkan dalam hati kita, tancapkan dalam hati kita tentang kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Ya, jadi ditancapkan. Lahul hamdu, tancapkan bahwa Allah maha sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tancapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu cara berzikir. Berzikir itu ada tingkatannya. Ada berzikir yang lafaznya saja, mengucapkan saja itu berpahala. Ada yang kedua berzikir dengan makna. Berzikir tetapi dia faham maknanya. Ini dia faham maknanya tapi tidak menghujam. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah berzikir, dia faham maknanya dan menghujam ke dalam hatinya. Tingkatan ketiga inilah yang selalu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau dalam berzikir itu memahami maknanya, kemudian menghujam ke dalam hatinya. Nah, kita kalau bisa naik derajatnya dari sekedar qomat kamit mulut mengucapkan lafaz dan huruf, dari sekedar lafaz dan huruf, ya, pergerakan lisan dari lafaz dan huruf, kita pindah menjadi sebuah pemahaman, pindah kepada pemahaman di benak kita, di akal pikiran kita, faham la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah bahwa tentang kekuasaan, keesaan Allah, ketauhidan Allah. Lahul mulku adalah tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Allah adalah raja yang sesungguhnya. Lahul mulk. Wa lahul hamdu adalah kesempurnaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir adalah kekuasaan Allah yang segala-galanya. Setelah kita paham, kita pindah lagi, naik lagi ke atas, adalah menghayati, penghayatan. Menancapkan dalam hati, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tancapkan, maka zikir yang ketiga ini yang dengan pemaknaan dan pemahaman ini nilainya sangat besar, sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagian kedua dari zikir ini. Bagian kedua dari zikir ini adalah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, mudah-mudahan ini sudah hafal ya. Mudah-mudahan sudah hafal. Yang pertama adalah la mani'a. La mani'a lima a'tait.
La mani'a lima a'tait adalah tidak ada yang mampu mencegah pemberian Allah kepada kita. Ya, tidak ada yang akan mampu mencegah pemberian Allah kepada kita. Jadi ini eh, maksud dari la mani'a lima a'tait adalah kekuasaan Allah dalam memberi. Bagian yang kedua, wala mu'tiya lima mana'at. Wala mu'tiya lima mana'at. Artinya wala dan tidak ada mu'ti yang memberi. Mu'ti. Lima apabila mana'ata, apabila engkau menghalangi. Paham? Berarti ini adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dalam menahan. Dalam menahan rizki. Dalam menahan pemberian. Dalam menahan rizki. Dalam memberi rizki. Dalam memberi nikmat. Kalau Anda tulis nikmat saja ya. Karena nikmat itu banyak. Dalam memberi apapun yang Allah berikan. Dalam menahan nikmat. Jadi Allahumma la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi jika engkau menghalangi. Ya Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk memberi dan punya kuasa untuk menahan. Kemudian yang terakhir bagian ketiga, wala yanfa'. La yanfa' itu tidak ada manfaat, tidak berguna. Wala yanfa' tidak manfaat, tidak berguna. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa' artinya tidak ada gunanya. Apa yang tidak ada gunanya? Siapa yang tidak ada gunanya? Wala yanfa'u dzal jaddi. Al-jadd adalah kekayaan. Kekayaan itu tidak ada gunanya. Wala yanfa'u dzal jaddi minka. Al-jaddu. Orang kaya itu tidak ada gunanya di hadapanmu. Begitulah maksudnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dzal jaddi, orang yang kaya, orang yang tinggi jabatannya, la yanfa'u minka al jadd. Kekayaan mereka, kekuasaan mereka, la yanfa', tidak akan berguna di hadapanmu. Misalnya seorang presiden ingin memberikan bantuan kepada fulan. Dia punya kekuasaan, dia punya harta. Dia mau kasih kepada fulan, tapi ketika Allah menghalanginya, menahannya, maka tidak akan mampu si kaya itu, si pemimpin, si penguasa itu untuk membantunya. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, seorang yang punya jabatan ingin melepaskan, ingin membantu si fulan, membantu si fulan. Tapi jika Allah tidak izinkan, la yanfa', maka tidak ada gunanya kekuasaan itu. Orang yang kaya ingin membantu yang miskin, tapi ketika Allah tidak izinkan, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini artinya adalah yang poin tiga ini, wala yang fa'u dzal jaddi minkal jadd, meyakini, yakni meyakini bahwa tidak berguna kekuasaan dan harta di mata Allah, ya. Tidak berguna kekuasaan dan harta di mata Allah, di sisi Allah. Yang berguna adalah apa? Al-amalus salih. Allah tidak peduli dengan harta, tidak peduli dengan kekuasaan. Kalau Allah ingin ambil kapanpun Allah ambil. Yuk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bisa memberikan kerajaan kepada siapa saja dan bisa mengambil kerajaan siapa saja. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau ya Allah memuliakan siapa yang kau ingin memuliakan, kau hinakan siapa yang ingin kau hinakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya, tidak ada yang berguna di sisi Allah, baik kekuasaan atau harta. Kalau mau berguna di sisi Allah adalah al-amalus salih. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baik.
Inilah 3 poin dari zikir yang kedua. Nah, zikir ini, kaum muslimin rahmati Allah, baik yang pertama atau yang kedua, pada akhirnya adalah pengakuan kita sebagai hamba dan pengakuan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Pada akhirnya itu, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Apa tujuan zikir? Tujuan zikir itu membesarkan Allah. Terkadang gini, terkadang anak itu merenung, ya, merenungi kalimat-kalimat zikir dalam salat. Di luar salat, terkadang terfikir itu, ya Allah, begitu indahnya agama Islam, begitu indahnya agamamu ini, ya Allah. Kami menyembahmu, kami diajarkan untuk memujimu. Dan cara memujimu itu banyak sekali, ya Allah. Ya, kita memuji Allah dengan pertama mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang lainnya tidak ada, kecil. Kita puji dengan Allahu Akbar. Dan semua mengucapkan itu. Baik yang mengerti bahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab. Kita sama mengucapkan Allahu Akbar. Kita diajarkan bagaimana cara memuji Tuhan kita. Yang kita sembah, yang menciptakan kita Allah. Dengan cara Allahu Akbar. Kemudian kalau kita baca surat atau baca surat iftitah atau doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Coba bayangkan, itu lafaz mahal sekali. Itu lafaz pengakuan pada Allah yang begitu tinggi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Wa ana awwalul muslimin atau ana minal muslimin. La syarikalah dan seterusnya. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Maha Sempurna Allah, Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, diulangi lagi, Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja dari hari pembalasan. Raja yang hakiki, yaitu raja yang menguasai dunia dan raja yang menguasai hari pembalasan. Di dunia sebagian dikasih kerajaan, tapi di akhirat hari pembalasan tidak satu pun dikasih kerajaan. Allah mutlak memiliki kerajaan di hari itu. Tidak satu pun bisa menguasai. Raja yang dulu jadi raja di dunia, besok jadi hamba yang sangat hina di atas padang mahsyar di akhirat kelak. Malik Yaumiddin. Lihat, Allah mengajarkan kita memujinya, mengenalnya. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu, pengakuan bahwa kita menyembah hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, yaitu perasaan hina, butuh kepada Allah, merasa kurang, fakir, merasa rendah, merasa fakir di hadapan Allah, merasa tidak mampu di hadapan Allah, maka kita ucapkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta dalam salat kita petunjuk jalan yang lurus, yang benar, pemahaman yang benar, penglihatan yang benar, basirah yang benar, hati nurani yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan pada orang-orang yang beriman, mereka para nabi dan para rasul, ghairil maghdubi alaihim. Tidak hanya itu ya Allah, tidak hanya aku minta jalan yang lurus, tapi aku minta ghairil maghdubi alaihim, jauhkan aku dari jalan Yahudi, jauhkan aku juga waladhdallin, dari jalan orang-orang Nasrani. Yani tidak cukup Bapak Ibu berada di jalan yang lurus, tapi perlu minta kepada Allah dijauhkan dari Yahudi dan Nasrani. Lihat bagaimana lafaznya yang kita baca. Nanti dibaca ayat. Kemudian kita takbir Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, kepadamu lah segala pujian. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pujian yang tayyiban, mubarak yang diberkahi. Kathiran yang banyak, mubarakan fih yang diberkahi. Kemudian kita tadi ruku kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Sujud kita baca subhana rabbiyal azim, maha agung engkau ya Allah, maha suci engkau yang maha agung ya Allah. Setiap kita berpindah gerakan, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Kemudian kita baca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Subhanallah, doa terus, nggak ada satu kalimat kecuali indah, 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 bagus sekali. Kemudian kita sujud, kita boleh berdoa di situ sepuas-puasnya dalam sujud. Kemudian kita baca tahiyat,
At-tahiyatu lillah. Tahiyat adalah hormat itu hanya untuk Allah. Kemuliaan itu untuk Allah. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu tayyibat. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi, diajarkan untuk menyampaikan salam kepada nabi. Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setelah mengucapkan salam kepada nabi, assalamu alayna, keselamatan bagi kami, salam bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh-saleh. Bapak baca itu, kita dapat semua. Ibu baca itu, kita dapat semua. Anak baca itu, semua kita dapat orang-orang yang saleh. Salam, wassalamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Selamat bagi saya dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Bayangin coba, kita sholat, nggak ada ucapan yang sia-sia. Masya Allah, semua ucapannya indah, ni'mah, bersih, murni. Nggak seperti ucapan orang-orang yang nggak ngerti nanti ya. Yang jelas ucapannya bagus. Sampai kita mengucapkan assalam. Atau sebelum salam kita dianjurkan baca doa. Allahumma inni ala dzikrik. Bantulah aku untuk mengingatku wa syukrik. Bersyukur padamu wa husna ibadatik. Beribadah yang baik kepadamu. Terus doa boleh. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kepada kalian di kanan saya. Salam kepada kalian di kiri saya. Setelah itu apa? Istighfar. Astaghfirullah. 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 Minta ampun sama Allah atas kekurangan dalam salat. Kurang khusyuk. Kurang ngerti. Kemudian kita setelah istighfar baca yang tadi. La ilaha illallah. Kita bertauhid wahdahu la syarikalah. Lahul mulk, kita mengakui kerajaan Allah. Walahul hamd, kita menisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mengakui kekuasaan Allah. Kemudian kita baca lagi Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita akui bahwa Allah lah yang Maha memberi, Allah yang Maha menahan, Allah yang Maha kuasa. Tidak manfaat semua kekayaan manusia dan kerajaan manusia di dunia ini. Ma yanfa', enggak ada manfaatnya. Kemudian baca lagi Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tentang Allah engkau maha salam, engkau maha salam, namamu salam, dan seterusnya. Eh, Sampai kita selesai, kita baca subhanallah lagi, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian kita tutup lagi dengan la ilaha illallah. Kemudian terus, mungkin kita setelah itu kita mau berdoa silakan, mau yang lain pun silakan. Ala kulli hal, bahwa tidak ada ajaran agama seindah ini. Tidak ada lafaz pengagungan Tuhannya seindah ini. Tanya penyembah Buddha, penyembah patung. Mau ngomong apa ente ketika menyembah patung? Tanya penyembah berhala. Apa yang ente ucapkan ketika ente menyembah berhala? Tanya mereka. Bagaimana mereka mengagungkan yang mereka sembah. Wallahi mereka nggak punya lafaz-lafaz yang indah. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu lafaz apa yang bisa diucapkan untuk mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka. Karena semua palsu, semua batil, semua salah. Yang benar itu adalah Allah, dan Allah ajarkan pada kita bagaimana cara menyembah Allah, mengagungkan Allah. Cuman kitanya saja yang tidak banyak mengerti. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita zikir-zikir salat dan ba'da salat. Mudah-mudahan semangat lagi Bapak Ibu mempelajari makna-makna zikir salat dan ba'da salat. Dan kalau punya anak cucu, ajarkan mereka bahasa Arab karena itu adalah hadiah terbaik buat mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Syukran. Taufik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan materi malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang masuk di kolom chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama tadi dari Bu Siti Saidiah. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menggabungkan zikir pagi petang dengan zikir ba'da sholat? Karena ada sebagian zikir yang sama. Mohon penjelasannya. Nah, wallahu a'lam, setahu ana dipisah, tidak digabungkan karena hadisnya pun berbeda. Ada sholat satu kejadian, zikir pagi pesan satu kejadian. Nah, jadi sebaiknya tidak digabung. Wallahu a'lam. Nah, Baik, insya Allah hadis minggu depan itu zikir sore itu temanya Ustaz. kisah antum khatam di bukunya antum. Kalau nggak salah baca. Oh Baik, iya, zikir sore betul. Pas berkaitan. baik. Yang kedua dari Bu Miranti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Doa sebelum salam yang tadi Ustadz bacakan, Hmm.
atau sebutkan dibacanya setelah baca tahiyat akhir atau sambil sujud kembali sebelum salam. Ustaz. Terima kasih. Oh, diucapkan sebelum salam, tidak sujud. Jadi setelah kita selesai dari tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru di situ kita baca doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni, dan seterusnya. Itu sebelum kita mengucapkan salam. Ya, tidak perlu sujud lagi. Sebelum sebelum salam. Setelah selesai tahiyat. Tahiyat. Nah, Allahu a'lam. Baik, belum ada lagi Ustaz di kolom chat. Mungkin bisa dibantu dibuka mikrofonnya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung terkait hadis malam ini. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait hadis malam ini, mau bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Nur Hedi, saya Mirna. Waalaikumsalam, silakan Bu. Salam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Mirna. Mau Oh, tanya Pak Ustadz, silakan. Ya, mari. ada berapa kali saya mendengar bahwa untuk zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dibaca pada waktu subuh. Apakah hadisnya itu ada seperti itu Pak Ustadz? Maksudnya ada sholat subuh maksudnya. Ya, jadi bacanya kan Pak Ustadz tadi kan bilang yang seperti yang Pak Ustadz ajarkan. Tetapi saya juga pernah mendengar, tapi hadisnya saya juga lupa. Lalu untuk subuh ditambahkan dengan yuhyi wa yumit. Hmm. Oh, untuk subuh ditambahkan yuhyi wa yumit. Ya, Hmm. Nah, eh, yuhyi wa yumit itu ada di lafal itu ada dalam Al-Quran. Yuhyi wa yumit. iya, Ya, artinya penambahan yuhyi wa yumit itu insya Allah sih tidak ada masalah ya, insya Allah. ya. Eh, bedanya subuh itu bukan di situnya. Bedanya subuh itu adalah bacanya 10 kali. Ah, 10 kali. Adapun mau ditambah yuhyi wa yumit di subuh atau di tempat yang lain itu tidak ada masalah kalau mau ditambah yuhyi wa yumit karena emang lafaz itu ada di Al-Quran yang pakai yuhyi wa yumit. Nah, kalau seandainya kita hanya seperti misalnya ini, lafaz yang kita pakai ketika kita sa'i misalnya, sa'i. Sa'i itu ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah sa'i. Kalau kita naik sofa, marwah, sofa, kita mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di sana sofa marwah. Sedangkan hadis yang di ba'da salah itu memang tidak pakai yuhyi wa yumiit seperti yang tadi sampai kepada kita dari hadis Mughirah. Tetapi tidak mengapa kita tambahkan yuhyi wa yumiit. Insyaallah tidak apa-apa menurut Imam Nawawi rahimahullah. Selama lafadznya baik maka tidak ada masalah dan itu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, adapun perbedaan antara subuh dengan sholat lain itu di jumlah yang Anda tahu di jumlah. Jumlahnya itu adalah 10. Subuh itu 10 kali, kemudian maghrib itu 10 kali. Sisanya 1 kali. Yang tadi kita baca tuh La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subuh 10, kemudian maghrib 10. Itu saja sih yang Anda tahu perbedaannya. Masalah penambahan dibolehkan Allah alam. ya. Syukron Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Mirna Barakallahu. Baik, ini sudah ada yang masuk lagi di kolom chat. Saya bacakan lagi dari Aniu. Assalamualaikum Ustadz. Izin nanya bagaimana dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin jika ada kabar meninggal dunia mengirimkan Al-Fatihah untuk mayit. Ya, itu ada ada pandangan mengenai itu nanti hukumnya terkait dengan apa hukum mengirim bacaan Al-Quran kepada mayit, sampaikah atau tidak? Kalau kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin, dan seterusnya, diniatkan untuk mayit sampai atau tidak. Nah, ini
ulama ini tidak sepakat dalam hal ini. Tidak sepakat dalam hal ini sehingga yang mengatakan sampai mengamalkan, yang mengatakan tidak mengamalkan. Adapun eh, yang lebih kuat dan pasti sampai ya, kita ikut atau kita jalankan tuh yang pasti sampai dan kuat ya. Apa itu yang pasti sampai dan kuat? Adalah doa yang diajarkan Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa itu sangat kuat, sangat cepat ya. Itu yang dibaca ketika mendengar orang wafat, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu yang tidak dipermasalahkan. Jadi amalkan yang tidak dipermasalahkan dan sudah jelas itu lebih mudah, lebih baik buat kita. Adapun sahabat kita yang masih mengamalkan Al-Fatihah mengirim ya itu biarkan dulu. Jika dia dekat dengan kita dan bisa kita sampaikan, sampaikan. Mending Ya, sudah bisa. gitu ya. Tetapi kalau kita nasihati dia malah menjadi pertikaian, lebih baik jangan, nanti dulu lah ya, karena tadi ada pandangan dibolehkannya membacakan Al-Quran kepada mayit. Tapi kalau anak lebih cenderung untuk membacakan doa saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Silakan terkait hadis malam ini. Mungkin satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Monggo, Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, ahlan Bu, barakallahu fiik. Maturun. Mau bertanya nih. Matur nuwun. Ketika kita sholat, sujud yang terakhir itu ada beberapa pengertian, ada yang dikatakan itu adalah yang paling dekat kepada Allah ketika kita sujud terakhir. Disitulah kita berdoa. Nah, tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa ketika tahiyat sebelum salam, itu juga tempat kita berdoa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau doa yang dibaca pada sujud terakhir itu, bolehkah sama dengan doa yang dibaca pada saat sebelum salam? Atau doa yang bagaimana yang sebaiknya pada kedua keadaan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, doa di dalam sujud itu adalah di semua sujud. Di Tidak semua hanya sujud. sujud, tidak hanya sujud yang terakhir. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya itu disunahkan berdoa. Itu satu. Yang kedua, di dalam berdoa itu bebas, tidak ada kekhususan. Memang ada yang dianjurkan Nabi, ada. Nabi baca dalam sujudnya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Betul, Ya. Ya, kemudian kalau yang di tahiyat sebelum salam, Sebelum salam. Di tahiyat sebelum salam. Ih, nggak bunyi. Sananya. Bentar Bu, mungkin koneksinya Ustadz lagi kurang bagus. Iya, iya. ya. Kenapa Ya, itu keluar? ya, silakan Ada lanjut. Ah, gila, ngeri nih. Ada yang manggil. Hujan. Hujan. Ya. Tapi intinya bahwa sebenarnya kalau dilihat hadisnya ada khusus sujud yang Nabi biasa baca juga sebelum salam ada. Tetapi kita semua sesuai kemampuan. Kalau kita mampunya A, silakan baca. Mampunya B, B. Terus juga dibolehkan untuk yang dibaca di sujud, dibaca sebelum salam atau sebaliknya. Insya Allah tidak ada masalah karena doa itu maftuh. Doa itu asalnya adalah maftuh. Maftuh itu artinya terbuka. Kita boleh apa saja. Lebih dari yang diajarkan Nabi boleh dalam sujud dan juga boleh sebelum
mengucapkan salam. Dibolehkan. Hmm. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Mungkin insya Allah cukup Ustaz ya. Untuk hadis malam ini. Oh, nah. Cukup. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semoga bisa memahami hadis-hadis zikir salat. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Insya Allah kita akhiri kajian malam ini. Mudah-mudahan hadisnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz Rahmat dan juga Bapak Ibu teman-teman sekalian semua yang telah hadir dalam kajian malam ini. Insya Allah kita ketemu di Sabtu yang akan datang dengan hadis yang baru dari kitab hadis pilihan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullah khairan. Afwan.